Budaya Dayak diklaim Malaysia. Bentar-bentar, menurutku Malaysia, khususnya Sarawak, jauh lebih baik dari pemerintah Indonesia dalam hal pelestarian budaya orang asli. Miris, itu adalah satu kata yang menggambarkan perasaan gua ketika jalan-jalan ke Kuching. Dimana dijaga dengan baik, sementara di Indonesia, ya tahu sendirilah. Ini ada tulisan asal Sabah Sarawak. Terus. Halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian Sari doakan senantiasa diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Ramai juga ya netizen, entah dari manapun itu kan. Kadang tak tahu sejarah ya kan, bahwa di Malaysia ini bukan hanya suku Melayu saja, juga keturunan-keturunan lainnya. Contohnya ada juga itu hari Sari bahas Jawa kan. Wailah itu dilestarikan beberapa budaya Bugis, Minang dekat Negeri Sembilan. Tapi itulah ya, terkadang netizen apalagi daripada Konoha itu mereka tak tahu sejarah atau macam mana ini. Kali ini suku Dayak. Ada juga sebagian orang yang tak tahu mungkin suku Dayak di Malaysia ini ada juga teman-teman. Bukan hanya di Indonesia saja. Di tradisi-tradisi yang dilestarikan kan diklaim, tapi mereka juga melestarikannya dan mereka juga ada di Malaysia ini. Kita tonton video ini, jadikan video ini sebagai tambah-tambah informasi supaya kita tidak salah paham di kemudian harinya. Budaya Dayak diklaim Malaysia. Bentar-bentar, ini arsitektur Dayak kan? Dan ini musik Dayak kan? Sarawak dan budaya Dayak udah seperti dua entitas yang gak bisa dipisahkan. Mulai dari kesenian, arsitektur, bahkan makanan. Sepertinya udah melekat menjadi identitas Sarawak sebagai negara bagian. Suatu hari aku mampir ke Borneo Cultures Museum. Di museum ini dipamerkan banyak display yang menunjukkan Borneo sebagai tempat tinggal mereka. Museum ini tuh lengkap banget. Hal-hal seperti pembuatan belacan dan gula apong pun didisplay. Kemudian ekosistem hutan Kalimantan dan cerita rakyat yang disajikan dengan interaktif seperti ini. Ini adalah cerita legenda Putri Santubong yang membentuk Gunung Santubong di utara Kuching. Suasana ekosistem hutan Kalimantan pun digambarkan dengan semirip mungkin. Ini feel-nya seperti kita lagi di hutan. Saking kagumnya sama display-display museum ini, selama di dalam museum aku selalu komen, ini budget ilustrator sama animator berapa ya? Budget untuk interior designer berapa ya? Karena yang gak main-main, selain display yang interaktif dan high-tech, museum ini tuh memiliki ambience yang menyenangkan. Kita kayak lagi diajak keliling hutan Kalimantan, terus kita diajak belajar, tapi sambil bermain gitu. Jadi kesannya asik. Oh ya, ini tuh nggak cuman budaya dan alam Kalimantan aja. Di sini kita juga bisa belajar tentang sejarah Sarawak, tentunya dengan cara yang lebih interaktif dan komprehensif. Jadi kalau mau bilang Malaysia mau klaim budaya Dayak, aku rasa itu tuduhan yang nggak tepat sih. Karena Sarawak sendiri lokasinya ada di Kalimantan, yang tentunya orang-orang Dayak juga ada yang menempati Sarawak. Malah menurutku Malaysia, khususnya Sarawak, jauh lebih baik dari pemerintah Indonesia dalam hal pelestarian budaya orang asli. Gimana menurut kalian? Share di komen dan follow for more. Bukan diklaim, ternyata di Malaysia, tepatnya di Sarawak itu juga ramai orang-orang Dayak gitu. Oke, dan tadi ada dikatakannya hutan Kalimantan. Bukan ya teman-teman, setahu Sari itu hutan Borneo. Sarawak tidak pernah terletak di Kalimantan. Nah, ada orang yang berkomentar macam tuh ya. Miris, itu adalah satu kata yang menggambarkan perasaan gua ketika jalan-jalan ke Kuching. Gimana enggak? Di sini budaya Dayak dijaga dengan baik, sementara di Indonesia, ya tahu sendirilah. Kira-kira apa sih yang bikin gue mikir kayak gitu? Makanya simak video ini sampai habis biar tahu jawabannya. Let's go. Pusing-pusing kucing. Hari kelima di Kuching. Di hari kelima ini temanya ceritanya nih ya. Gue ingin mengulik lebih dalam seperti apa sih kehidupan masyarakat Borneo. Untuk itu gue mau main ke satu museum yang super keren, yang katanya sih gede banget, koleksinya lengkap dan butuh waktu berjam-jam untuk ngabisin waktu di sana. Bentar, foto dulu.
Anyway, museum ini beneran gede sih ya, dan fasadnya sendiri terlihat modern, dominan dengan warna emas. Welcome to Borneo Cultures Museum, museum kebanggaan Sarawak. Harga tiketnya Rp50 untuk foreigner. Waktu masuk udah disuguhi dengan koleksi-koleksi yang wow banget. Ini ceritanya kita jadi sampah, berasa disindir gak sih? Dan gue ketemu dengan pacar loh, azab kebanyakan speak ke cewek diawetin di museum. Museum ini tuh membuat belajar menjadi menyenangkan. Ini legenda soal Putri Santubong. Jujur ini interaktif banget sih. Kita kayak diajak buat belajar, tapi sambil bermain. Kayak majalah Bobo. Sejarah Sarawak aja dibikin seru. Dan ini tuh didisplay dengan sangat menarik ya. Bahkan waktu itu ada pameran COVID, jadi ceritanya tentang COVID di Sarawak. Dan ini tuh didisplay dengan sangat indah. Bayangin, COVID aja bisa estetik coy. Asli keren banget. Setelah menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam di Borneo Cultures Museum, gue mampir ke seberangnya nih. Ada Tugu Pahlawan. Udah berasa Surabaya gak sih? Di sini tuh bangunan-bangunannya cantik banget sih. Berasa banget arsitektur kolonial Inggrisnya dan tentunya masih dirawat di sini. Memasuki waktu sholat asar, gue mampir dulu ke sini. Masjid Bandar Raya Kuching. Di halaman depannya banyak kuburan terlihat kuno. Masjid ini dibangun pada tahun 1847 dan merupakan masjid pertama yang dibangun di Kuching. Walaupun bangunan ini cukup tua, tapi masih terawat dan nyaman banget buat dipakai ibadah. Masya Allah. Malamnya gue makan di Lepau. Ini tuh restoran yang khusus menyajikan makanan-makanan khas Dayak. Selama ini gue gak pernah nyobain makanan khas Dayak karena biasanya non halal, tapi di restoran ini semua halal. Gue pesen nasi ungu ini, terus lauknya manuk pansuh. Ini terusnya seger banget sih. Habis itu ada umai ikan, ini pakai ikan mentah, dan tentunya midin belacan my love. Tapi kali ini juaranya adalah umai ikan, sashimi kearifan lokal. Di hari ini gue banyak belajar. Indonesia punya sebagian besar Pulau Kalimantan, tapi yang paling getol melestarikan tuh Malaysia. Yaudah segitu dulu aja. Jangan lupa like, comment, dan follow for more. I'll see you in the next video. Ciao. Good job. Tadi abang ini merasakan miris katanya. Itulah satu kata yang digambarkan dia ketika dia jalan-jalan ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Budaya Dayak dekat sini itu sangat dijaga dengan baik, sedangkan di Indonesia kurang ya. Kita boleh lihat tadi ya, kita masuk ke museumnya tuh sangat terjaga juga ya museumnya. Kelihatan abang ini sangat enjoy dekat sana. Banyak ilmu pengetahuan yang dia dapat tentang Sarawak, budaya-budaya orang asli, Dayak juga dekat sana. So jadikan ini sebagai informasi buat kalian supaya jangan asal bilang lagi ya, Malaysia klaim lah, inilah gitu. So jom kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan ya antara Dayak di Malaysia dan juga Dayak di Kalimantan, Indonesia. Nah, seperti apa ya? Apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Jom kita tengok. Bang Erwin. Iya. Kalau kita boleh tahu Dayaknya Dayak apa, Bang? Saya aslinya Dayak Panu. Dayak Panu. Suku Panu. Suku Panu itu mendiami daerah mana? Wilayah Sanggo ini hanya berada di Kecamatan Perindu. Oh, berada di. Perindu. Kalau kemarin saya masuk di daerah apa namanya Bonti itu kalau nggak salah Hibun atau Ribun ya? Hibun, ada Mayau. Ada Mayau. Dosan. Oh, kalau abang sendiri itu yang disebut Saya suku Panu. Panu. Kalau bahasa dengan Hibun beda juga. Agak berbeda. Agak berbeda. Jauh berbeda. Kalau Hibun dengan Panu itu jauh berbeda. Tapi kalau Panu dengan Dosan hampir mirip, hanya intonasi ya. Intonasinya. Kalau boleh tahu sebut saya itu apa? Ko. Kalau kamu? Mo. Makan. Do. Kayaknya kurang lebih dengan Hibun ya. Iya, mirip, tapi mirip. ketika beberapa kalimat atau kata-kata yang lain pasti berbeda. Oh gitu. Banyak perbedaan. Ini berarti ikut acara apa namanya? Pesta gawe Nosu Minupodi. Nosu Minupodi. Istilahnya apa itu ya? Jadi gini, setelah panen padi, masyarakat Dayak di wilayah Sanggo ini selalu mau mengambil lagi roh padi dari ladang, gitu kan, dibawa kembali ke rumah supaya nanti ketika kerja ada rezeki gitu, atau istilahnya rezekinya makin tambah gitu. Diantar, lalu nggak diambil lagi. Oh gitu, jadi filosofinya kayak gitu. Supaya nanti mereka juga tidak, kalau di ladang kan tidak ada pondok, tidak ada roh dianggap
dingin panas, aduh, kasihan, aduh. Lagi ke rumah. Iya. Bang, kalau boleh tahu berarti untuk satu kabupaten Sanggu aja berarti banyak sekali ya bahasa yang dimiliki warga Dayak ya? Ya, luar biasa. Saya tidak terlalu tahu berapa banyak, tapi memang banyak apa namanya dari logat, kemudian ungkapan, terus kosakata juga itu banyak sekali yang berbeda gitu. Untuk satu kabupaten aja. Untuk satu kabupaten Sanggu aja. Jadi Kabupaten Sanggu itu masuk wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya? Ya. Atau istilahnya Entikong sana ya? Ke sana. Iya. Abang sendiri sama? Ini Sama. dari daerah Tikong itu. Dari Entikong? Perbatasan? Wow. Dayanya daya apa? Asalnya daya Landak. Daya Ahe. Tapi tinggal di... Lain-lain ya, Dayak pun Oh, ada Kamuda ya? Ya, komunitas terbentuk. Hah? lain-lain juga. Oh, Berada di komunitas itu. Kan oke, sekayam juga di sini gabung semua. Oh gitu. Tapi tinggalnya di daerah perbatasan Balai Karang. Balekarangan. Oh iya. Ini acaranya luar biasa, ramai sekali. Kadang katanya ada juga yang datang dari Malaysia sana ya, perwakilan dari Malaysia. Ikut sana. Oh ada. Mereka sudah datang. Yang mana? Yang di bawah tangga. Nah, buat tanggal yang Oke. Iya. Oke, saya coba ke sana ya. Terima kasih ya. Oh, ada dari Malaysia juga ini. Halo. Ya. Saya dari YouTube. Ya, Pengen ngobrol, pengen cakap. iya, Asal dari Malaysia ya. iya Malaysia dari Tamu, Sarawak. tamu dari Malaysia gitu ya. Datang bila datang Pak? Semalam. Semalam. Iya. Oh, jadi kalau boleh tahu di sini kan banyak sekali warga Dayak, Iya. suku Dayak, ada Dayak Kanayan, Dayak segala macam ya. Kalau Bapak atau siapa namanya ya? Kalau Bet, itu suku apa? Dayak apa? Asalnya dari suku Dayak Iban. Silakan dulu, silakan. Asalnya dari Dayak Iban. Ya. Saya sambil foto dari mereka. Iya ya. Terus? Sudah Iban kalau dari Iban kita ada lagi subgrupnya empat. Tapi di sana kita banyak subgrup macam contohnya kalau Orang Ulu itu namanya kumpulan. Tapi di bawah Orang Ulu ada lagi subgrupnya lebih kurang 32 suku. Jadi kami sana bedanya kalau bahasa kami ada beda. Tapi biasanya kalau komunikasi bisa bertutur bahasa Melayu Sarawak ataupun dalam kadang-kadang tuh kalau mereka ngerti paham bahasa Iban boleh bertutur, kita boleh tutur Iban, tapi kadang-kadang kita tutur dalam bahasa Inggris. Oh begitu. Kalau ikut sungai, intonasinya mungkin lain. Lain Ada yang lagi. lembut, ada yang kasar, mungkin ada juga yang apa tuh dia ada tune dia. Oh gitu bentuknya ya. sama. Iya. Oke. Makasih banyak. Kalau saya sebutkan misalkan saya dalam bahasa Iban yang di Sarawak, aku tetap ya. Jalan, Jalai tetap sama ya dengan di tetap sini. sama. Makan, Makai. Kalau Sama. Serikit itu majoritinya Bidayo. Iya. Tapi kalau Bidayo dia bertutur dalam 4 bahasa. Dia ada Bidayo Jagoy, Ya. Bukar Sadung, Iya. Selakau Lara, dia banyak lagi bahasa dan tidak sama. Tidak sama Oh, ya. banyak. Termasuk tadi yang disebutkan. Ada berapa teman? Ada berapa orang yang datang? Rombongan kita selama 18 orang. 18 orang. Jadi nanti kalau mereka yang ada acara di di mana di Sarawak sana, Iya. yang dari Kalimantan maksudnya yang di sekitaran Kabupaten Sarawak juga ikut datang ke sana gitu ya. Iya. Oh, jadi saling mengundang itu ya, Saling ya? mengundang. Oke, selamat Hari Gawe. Ya, terima kasih. Selamat hari Gawe. Iya. Oh, saling kunjungi juga. Kalau ada di Malaysia, di Sarawak, orang yang di Kalimantan juga datang ke sana ya. Oh, ini hari apa tadi? Hari Dawai, hari Gawai ya. Hari Gawai, hari besarnya ya. Ibu kalau boleh tahu dari mana? Dari Baru. Dari Baru, daerah sini Dari Baru Sarawak. Sarawak. Iya. Kalau dayanya Malaysia daya apa, lagi. Bu? Hah? Dayanya termasuk daya apa? Daya Iban atau daya apa? Daya Bidayo. Oh, Daya Bidayo. Iya. Oh, jadi yang dari Sarawak ada yang dari Daya Bidayo, ada juga dari Daya Iban gitu ya. Dari Sabah juga. Dari Sabah juga ada. Oh, jadi banyak juga yang hadir untuk acara ini ya, Bu ya. Iya, yang datang untuk acara ini. Kalau di Ibu di Sarawak ya. Kalau Sarawak sendiri kapan acaranya? Ada hari Gawai juga kan? Iya, tapi bulan 6 saja.
bulan 6 sudah selesai. Oh, sudah selesai. Jadi ini sekarang diundang datang ke gawe Dayak warga yang ada di Kalimantan gitu ya. Iya. Oh, dengan ibu siapa boleh tahu? Hah? Ibu siapa? Saya Sin ya. Makcik ya kalau panggilnya. Makcik siapa? Makcik Sin ya. Senya. Ya. Kalau saya sebut saya itu dalam bahasa Bidayuh apa Bu? Macam mana? Saya. Saya juga lah. Saya kalau makan. Man. Ya. Pergi. Oti. Oti. Kira-kira sama enggak Bu antara Dayak Bidayuh yang ada di Malaysia dengan Dayak Bidayuh yang ada di Kalimantan Barat? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dari segi bahasa juga sama ya. Ini semuanya yang di sini dari Dayak Semuanya dari Sarawak. orang asal Sabah Sarawak. Oh, Sabah Sarawak gitu. Gabungan. Dari gabungan. Ibu di sana di daerah Sarawak ada juga enggak rumah panjang semacam rumah ini? Rumah apa namanya? Rumah adat Dayak gitu. Ada juga. Oh, Tapi tak banyak lah. oh begitu. Ya. Kalau rumah adat Dayak, rumah panjang yang masih dihuni atau masih ditempati masih ada nggak? Masih. Masih ada. Oh, Kami di Dayak di Bau tu yang kebanyakan baruk lah. Baruk yang banyak. oh gitu. Rumah baruk. Untuk tradisi kawai macam ini lah. Oke. Makasih ya, Ibu ya. Iya, dari mana? Dari Sarawak. Sarawak. Ini ada tulisan asal Sabah Sarawak. Terus. Orang Dayak kami dari gabungan orang asal Sabah Sarawak. Oh, dari gabungan Sabah Sarawak. Boleh. Saya boleh jawab. Ya. Dari sana ada berapa orang? Kami ada 21 orang. 21 orang, termasuk kakak juga ya. Oh, gitu. Dari Sarawak dengan Sabah. Kalau kakak sendiri tinggalnya di daerah mana? Dari Sabah, Ketinggalan Sabah. Di Sabahnya. Ya. Tapi masuk wilayah Terbang pergi Kucing di sini. baru sini. Sabah kan kalau di Kalimantan itu berbatasan dengan Kalimantan Utara ya. Wah, luar biasa. Seru, ramai. Gimana ya kalau sebut orang Malaysia seru itu apa? Seronok. Seronok. Seronok ya. Gimana seronok? Seronok sana. Sungai Sarawak lah. Oh, Sungai Sarawak. Dayak Bidayuh bukan? Dayak Bidayuh ya? Dayak Bidayuh. Mantap. Oke. Makasih ya. Iya. Nah, itu tadi ya keseruan pertemuan antara Dayak daripada Sabah Sarawak Malaysia datang ke Kalimantan untuk menghadiri acara gawai ya katanya tadi teman-teman. Oke, nah gitu ya, ternyata di kedua negara ini masing-masing ada juga suku Dayak ya. Jadi jangan cakap diklaim, walaupun di Indonesia ada, ya di Malaysia pun ada juga. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Jadikanlah video ini sebagai informasi, ilmu pengetahuan. Mana tahu kalian belum tahu keberadaan suku ini di Malaysia. Ternyata sekarang setelah nonton video ini kalian sudah tahu, kan macam tuh. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen. Kalau kalian belum subscribe silakan dukung Sehari untuk supportnya, klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di next videonya bersama Sehari lagi. See you on my next video. Bye.